Nah, kalau kalian kuliah kedokteran, pasti mikirnya bakal jadi dokter ya. Tapi pertanyaannya dokter yang seperti apa? Karena bahkan dari satu profesi dokter, itu jalurnya bisa bercabang, teman-teman. Ada dokter yang senang berinteraksi dengan pasien setiap hari. Ada yang lebih suka penelitian, ada yang tertarik dengan kesehatan masyarakat, ada yang kerja di perusahaan, ada yang bahkan masuk ke teknologi kesehatan, menjadi pengajar, health communicator, dan ada juga yang membangun bisnis obat-obatan. Jadi ketika masuk bidang kesehatan, jangan cuma mikir aku bisa kerja jadi apa ya. Coba pertanyaannya, ilmu kesehatan ini bisa aku pakai untuk menyelesaikan masalah apa ya? Karena itu akan membuka kemungkinan yang jauh lebih besar buat masa depan teman-teman. Misalnya karir klinis, ya. Ini pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan pasien. Kalau dokter, praktek di puskesmas, klinik, rumah sakit, perusahaan, atau fasilitas pelayanan kesehatan lain. Kemudian bisa melanjutkan jadi dokter spesialis. Profesi lain juga sama, perawat bisa kerja di rumah sakit, ahli gizi, fisioterapis. Jadi kalau kalian tipe orang yang suka berinteraksi langsung dengan pasien, suka melihat perubahan dari proses perawatan, dan nyaman bekerja di lingkungan pelayanan kesehatan, jalur klinis ini sangat cocok buat teman-teman. Yang kedua, public health dan prevention. Ada orang yang lebih tertarik dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum diselesaikan. Misalnya kenapa banyak orang yang bisa punya penyakit yang sama dalam satu waktu? Atau gimana caranya supaya orang nggak sakit sejak awal? Nah, disinilah public health atau kesehatan masyarakat berperan. Fokusnya bukan cuma satu pasien, tapi satu komunitas, bahkan satu populasi. Misalnya promosi kesehatan, epidemiologi, program pencegahan penyakit, kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan, kebijakan kesehatan, atau program kesehatan masyarakat lainnya. Kalau jalur klinis, bicaranya tentang bagaimana cara menyembuhkan pasien, public health atau kesehatan masyarakat bertanya gimana supaya 1.000 orang yang ada di sekitar kita ini nggak punya masalah yang sama. Jalur ketiga, health education dan communication. Nah, ini salah satu bidang yang mungkin belum banyak terpikirkan saat aku dulu masuk ke kedokteran. Tapi sekarang pasti banyak teman-teman yang udah mulai kebayang pengen jadi health educator. Ya, karena informasi kesehatan itu banyak banget dan selalu berubah setiap saat. Dari jurnal, guideline, istilah medis, hasil penelitian. Masalahnya nggak semua orang memahami istilah-istilah ilmiah. Di sanalah dibutuhkan orang yang menjembatani ilmu kesehatan agar mudah dipahami oleh masyarakat. Misalnya seperti health educator, content creator kayak aku nih, medical writer, public speaker, trainer, atau pembuat campaign kesehatan. Seperti aku, jadi pekerjaanku nggak sekedar bikin konten kesehatan seperti yang kalian lihat di videoku ini ya. Aku harus bisa memahami informasi kesehatan, memilahnya, kemudian menjelaskan ulang dengan bahasa yang mudah dipahami. Ini juga skill profesional yang nggak bisa sembarangan orang yang punya. Harus belajar dulu karena ada etikanya. Etika demi keselamatan pendengar, etika tentang kesehatannya, etika berkomunikasi yang baik, sehingga nggak boleh asal-asalan ngasih edukasi ke masyarakat tentang kesehatan. Yang keempat, healthcare industry. Orang dengan latar belakang kesehatan nggak harus selalu kerja di fasilitas pelayanan kesehatan seperti klinik atau rumah sakit. Kalian juga bisa masuk ke perusahaan farmasi, medical device, asuransi kesehatan, corporate health, healthcare management, atau perusahaan yang mengembangkan layanan kesehatan. Misalnya ada perusahaan yang bikin alat kesehatan, mereka pasti butuh dokter dong yang memahami konteks medisnya. Nah, jadi kalau kalian suka healthcare tapi nggak terlalu tertarik bekerja langsung dengan pasien setiap hari, bisa gabung di healthcare industry. Peluangnya banyak banget. Yang kelima, digital health dan teknologi. Oh, ini berkembang dengan sangat dahsyat sekali. Kalian lihat ada banyak aplikasi kesehatan saat ini. Aplikasi olahraga, wearable device, sistem rekam medis digital, telemedicine, health data. Berbagai teknologi ini dirancang untuk memudahkan diagnosa, edukasi, atau monitoring kesehatan. Jadi dua minat yang berbeda, teknologi dan kesehatan, malah bisa jadi solusi yang bagus untuk menyelesaikan masalah kesehatan. Misalnya kamu suka biologi tapi juga suka coding.
Jangan memilih salah satu, wah aku harus jadi dokter. No, kalian bisa jadi dokter yang juga berperan di hal teknologi. Jadi kayak aku nggak suka jadi dokter, tapi karena aku suka desain komunikasi visual, aku suka banget ngedit video, aku suka banget bikin cerita, dan aku suka banget bercerita di depan teman-teman, akhirnya aku jadi konten kreator. Dan nggak semua dokter loh cocok jadi konten kreator, karena ini skill dan passion yang harus disukai agar bisa terus-menerus berjalan jadi konten kreator. Nah, ketika dikombinasikan antara kesehatan, teknologi, dan passion yang aku miliki, jadilah digital health. Yang keenam, healthpreneurship. Nah, kalau tadi kita bicara tentang berbagai jenis jalur yang bisa kalian masuki, sekarang kita ngomong tentang hal yang bisa kalian ciptakan sendiri. Pertanyaannya bukan lagi di mana aku bisa kerja, tapi masalah apa yang bisa aku bantu selesaikan dan bagaimana cara aku berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ketika kamu jadi healthpreneur, nggak cuman satu profesi aja yang bisa kamu masukin, tapi bisa berbagai jenis keterampilan, skill, dan profesi yang kamu masukin untuk menambah cuan. Tapi ingat, kesehatan harus sesuai dengan etika. Jadi zaman sekarang, kalian harus punya skill stacking. Artinya, jangan cuma punya satu skill aja. Teman-teman harus menggabungkan beberapa skill untuk menciptakan keunggulan dan menciptakan pekerjaan serta peluang sendiri untuk masa depan. Misalnya, kedokteran dan komunikasi. Nah, ini bisa jadi hal edukator kayak aku, konten kreator kesehatan. Kesehatan dan teknologi bisa masuk digital health, bikin aplikasi kesehatan, atau semua yang berhubungan dengan teknologi. Gizi dan bisnis misalnya bisa berkembang jadi usaha healthy food. Farmasi dan research bisa masuk industri farmasi. Keperawatan dan manajemen bisa bikin healthcare manajemen. Kesehatan dan menulis, nah bisa jadi medical writing. Kalian nggak harus terbaik di satu hal, tapi kalian perlu konsisten dan terus-menerus menambah skill agar punya keunggulan yang berbeda dengan orang lain. Nah, terus kalau pilihannya sebanyak itu, aku harus masuk mana nih, Dok? Pasti ada yang berpikir seperti itu. Coba ada 4 hal yang perlu kalian pertimbangkan. Ya, yang pertama, interest. Apa sih sebenarnya yang bikin kalian penasaran? Kalian lebih suka ngapain? Bertemu dengan pasien? Menganalisa data, menulis, berbicara, membuat sesuatu, atau menggunakan teknologi. Nah, carilah interest kalian apa. Yang kedua, strength. Kemampuan yang terasa sangat kalian sukain dan gak bosen dilakuin. Apakah kalian suka di science, komunikasi, leadership, problem solving, kreativitas? Di sana yang harus kalian tentukan. Yang keempat, problem. Masalah apa sih di sekitar kalian yang benar-benar kalian tertarik dan sangat peduli untuk menyelesaikannya? Kesehatan mental kah? Nutrisi, lansia, anak-anak kah? Penyakit kronis, keadilannya, teknologinya, luas banget. Yang keempat, opportunity. Apakah kemampuan itu memang dibutuhkan saat ini? Apakah ada masalah yang memang harus diselesaikan segera? Kalau cuman masalah biasa yang menurut kalian itu bagus diulik, tapi ternyata nggak penting oleh orang-orang di sekitar kalian, ya nggak akan bisa berhasil. Jadi peluang healthpreneur itu digabungkan antara kemampuan kita, passion kita, kepedulian kita, dan masalah yang benar-benar diperlukan untuk diselesaikan saat ini.